Baik, perkenalkan nama lengkap saya Maria Jelia Bovida, NPM 33190026, kelas 4A, Program Studi Pendidikan Biologi. Saya dari kelompok 12, materi kami tentang latar belakang pentingnya supervisi. Yang berikutnya kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari supervisi. Jadi supervisi adalah usaha memberikan layanan kepada guru-guru baik secara individu maupun kelompok dalam usaha memperbaiki pembelajaran dan kurikulum. Karena kegiatan supervisi pengajaran merupakan kegiatan yang wajib dilakukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam memberikan pembinaan kepada guru-guru. Hal tersebut dikarenakan proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru merupakan inti dari proses pendidikan yang secara umum diperankan oleh guru-guru. Baik, yang berikut latar belakang perlunya supervisi berakar dalam kebutuhan masyarakat dengan latar belakang sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang kultur. Jadi, latar belakang kultur itu merupakan pendidikan yang berakar dari arif lokal setempat. Yang kedua, latar belakang filosofis. Latar belakang filosofis ini adalah suatu sistem pendidikan yang berhasil guna dan berdaya guna bila ia berakar mendalam pada nilai-nilai filosofis, pandangan hidup sesuai bangsa. Yang ketiga, latar belakang psikologis. Jadi secara psikologis, supervisi itu berakar mendalam pada pengalaman manusia. Yang keempat, latar belakang sosial. Jadi seorang supervisor dalam melakukan tanggung jawabnya harus mampu mengembangkan potensi kekreativitasnya dari orang yang dibina melalui cara mengikutsertakan orang lain untuk berpartisipasi bersama. Yang kelima, latar belakang sosiologi. Jadi secara sosiologis, perubahan masyarakat mempunyai dampak terhadap tata nilai. Yang keenam, latar belakang pertumbuhan jabatan, yaitu supervisi bertugas memelihara, merawat, dan menstimulasi pertumbuhan jabatan guru. Baik, yang berikut pelaksanaan dalam proses pendidikan. Yang pertama, kemampuan menjabarkan kurikulum. Yang kedua, menyusun perencanaan mengajar. Yang ketiga, kemampuan dalam melaksanakan KBM dengan baik. Yang keempat, penilaian evaluasi, proses dan hasil belajar. Yang kelima, kemampuan untuk memberikan umpan balik secara teratur dan terus-menerus. Yang keenam, kemampuan membuat dan menggunakan alat bantu mengajar secara sederhana. Yang ketujuh, kemampuan dalam menggunakan atau memanfaatkan lingkungan sebagai media dan sumber belajar. Yang kedelapan, kemampuan membimbing dan melayani murid yang mengalami kesulitan belajar. Yang kesembilan, membantu waktu dan efektif dan efisien untuk menyelesaikan program belajar murid. Yang kesepuluh, kemampuan dengan memberikan pengajaran dengan memperhatikan di antara para siswa. Yang ke-11, kemampuan KBM dan ekstrakurikuler serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan belajar siswa. Ada contohnya yaitu jika seorang guru PPL hendak melakukan PPL ke suatu sekolah, di situ akan terjadi pengawasan dari guru pamong atau dosen. Yang berikut kiat-kiat yang dapat dilakukan yaitu 1. Guru terus mengembangkan diri dan kemampuannya dalam mengajar dan mengembangkan ide-ide kreatif. Yang kedua, guru harus melakukan perbaikan program proses belajar mengajar. Yang ketiga, peningkatan sumber daya guru bisa dilakukan dengan bantuan supervisor. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari latar belakang pentingnya supervisor. Jadi, latar belakang supervisor ini adalah sebagai bantuan serta layanan untuk usaha yang dilakukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Nah, jadi pentingnya supervisi ini
dapat membantu guru atau calon guru untuk memperbaiki cara mengajar yang harus disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Supervisi ini berperan sebagai pemberi arahan dalam melakukan pengajaran.